Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma selection sort dari tugas pemrograman berbasis objek 1. Nama saya Haris Ardani, NPM 18630181. Materi analisis efisiensi. Algoritma di dalam selection sort terdiri dari kalang bersarang, di mana kalang tingkat pertama disebut pas, berlangsung n satu kali. Di dalam kalang kedua dicari elemen dengan nilai terkecil, sehingga indeks yang didapat ditimpakan ke variabel min, lalu dilakukan proses penukaran. Begitu seterusnya untuk setiap pas. Pas sendiri semakin berkurang hingga nilainya menjadi semakin kecil berdasarkan operasi perbandingan elemennya. Kelebihan dari selection sort ada 5, yaitu pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, operasi penukarannya hanya dilakukan sekali saja. Tiga, waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Yang keempat, mudah menggabungkan kembali. Dan kelima, kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Kekurangannya ada 2, yaitu yang pertama, membutuhkan metode tambahan. Yang kedua, sulit untuk membagikan masalah. Definisi selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang sederhana. Ide dasarnya adalah melakukan beberapa kali pas untuk melakukan penyisian. Untuk sorting ascending atau menaik, elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut disimpan indeksnya, kemudian dilakukan penukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan. Dan sebaliknya untuk ascending, menurut elemen yang paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. Konsep dari selection sort adalah mencari atau memilih nilai terkecil dan menukarnya dengan elemen yang paling awal atau paling kiri di setiap tahapan. Pengertian dari selection sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan langsung ditukar. Cara kerja dari selection sort adalah pengecekan dimulai data ke-1 sampai dengan data ke n. Tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data bilangan tersebut. Tukarkan bilangan dengan indeks terkecil tersebut dengan bilangan pertama. Dari data bilangan tersebut, lakukan langkah 2 dan ketiga untuk bilangan berikutnya sampai dapat urutannya optimal. Dan di sini saya membuat proses agar bisa lebih mudah dipahami. Data yang belum urut yaitu 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, dan 4. Proses selection sort saya adalah ascending atau menaik. Di iterasi 1 ada 6. Apakah 6 nilai yang paling kecil? Tidak. Ada angka 5 yang lebih kecil dari 6. Dan 5 ada lagi yang paling kecil dari 5 yaitu 4. Dan 4 ada lagi nilai yang paling kecil yaitu 3. Dan 3 ada yang lebih kecil yaitu 2. Dan 2 ada yang lebih kecil yaitu 1. Dan 1 ada nilai yang paling kecil. Maka posisi 1 ditukar dengan 6. Di iterasi 2 ada nilai 5. Apakah 5 lebih kecil? Apakah 5 nilai yang paling kecil? Tidak, karena di angka ada angka 4 yang lebih kecil dari 5, dan ada angka 3 yang lebih kecil dari 4, dan angka 2 yang lebih kecil dari 3. Maka urutannya 5 ditukar dengan 2 karena 2 lebih kecil setelah 1. Ke iterasi 3, apakah nilai 3 yang paling kecil? Ya, karena tidak ada yang lebih kecil dari 3 setelah 1 dan 2. Dan kembali ke iterasi 4. Apakah 6 yang paling kecil? Tidak, karena ada yang lebih kecil dari 6 yaitu 5 dan 4. Maka 4, karena 4 paling kecil setelah 1, 2, 3. Maka ditukar posisinya. Di iterasi kelima ada nilai 8. Apakah 8 paling kecil? Tidak, karena ada yang lebih kecil yaitu 7. Dan 7 lebih kecil lagi, ada 6. Dan
ada yang paling kecil lagi yaitu 5. Maka 5 ditukar posisinya dengan 8 karena nilai yang paling kecil adalah 5. Dan iterasi ke-6 ada nilai 7. Apakah 7 lebih kecil? Tidak, karena ada nilai 6 yang lebih kecil. Maka posisinya ditukar lagi dan nilai 7 posisinya menjadi paling atas atau paling tinggi. Dan iterasi 7 atau nilai iterasi terakhir ada angka 8. Apakah 8 lebih kecil dari angka 7? Itu tidak, karena 7 lebih kecil dari 8. Maka ditukar lagi posisinya. Dan setelah posisinya tukar, maka didapat data yang sudah berurutan, yaitu di sorting. Datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Begitu. Di pseudokode sensor ada 3. Pertama, prosedur algoritma maksimum atau minimum sensor secara ascending atau descending. Di sini ada algoritma yaitu for in A sama dengan 0, A lebih kecil, A lebih dari nilai, lebih kecil daripada nilai, dan increment integer terkecil sama dengan nilai A. Dan melakukan pengulangan kedua yaitu integer B sama dengan A, B kurang dari nilai, dan B increment. Ada percabangan, nilai B kurang dari sama dengan nilai A sama dengan nilai B terkecil sama dengan nilai A. Dan array sudah berisi nilai integer yang belum berurut. Di sini ada nilai array yaitu 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, dan 4 yang belum terurut. Dan hasil dari nilai array tersebut yang sudah terurut secara ascending maupun descending, yaitu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini Java yang saya buat. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 percabangan dan 1 if. Dan di bawah ini ada sistem auto print, yaitu hasil sensor, dan melakukan pengulangan yang terakhir yaitu for in C sama dengan 0 dan C lebih kecil dari nilai, dan C increment. Dan sistem output printnya nilai C plus titik 2, dan disitu di nilai C itu akan keluar hasil sensornya seperti itu. Dan ini adalah animasi. Mungkin codingan itu berjalannya seperti ini, menyeleksi nilai yang lebih kecil atau mencari nilai yang lebih kecil, mencari agar dia bisa berurutan seperti itu. Karena satu yang nilai yang paling kecil, maka 1 diletakkan di paling kiri, dan 8 lebih besar daripada 6. 7 posisinya situ, dan 2 diposisikan setelah satuan dan 3, karena lebih kecil dari 3, 5, 6, 7, dan 8. Yang terakhir nilai 4 yang terkecil setelah 3. Di studi kasus saya, sorting pengurutan adalah suatu proses untuk mengurutkan elemen-elemen berdasarkan nilai atau kunci tertentu. Tujuan dari sorting adalah agar mudah dan cepat dalam melakukan pencarian atau searching. Dalam masalah ini, saya mengurutkan nilai yang belum berurutan dengan menggunakan selection sort dengan ascending dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan, sehingga hasilnya menjadi berurutan dari nilai terkecil hingga terbesar. Itulah PPT dari saya. Kalau ada salah ataupun ucapan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf.